Di sini saya Devi Widiawati NPM 1813034011 ingin mempresentasikan sebuah mind map yang sangat sederhana yang saya buat sendiri menggunakan tangan manual yang berasal dari sebuah buku, yaitu buku yang berjudul Pembangunan Pertanian, Perjalanan Pembangunan Pertanian di Masa Lalu Hingga Kini, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Karya Dr. Insinyur Dianasari MBA dan Eri Yusnita SPMP. Kemudian kita langsung ke pembahasan mind maps. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas secara singkat isi dari buku ini menggunakan mind map yang saya buat. Di sini saya akan menunjukkan mind map saya. Ini sangatlah sederhana. Kemudian di sini ada judul bukunya, Pembangunan Pertanian, Perjalanan Pembangunan Pertanian di Masa Lalu Hingga Kini, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Kemudian yang pertama ada pendahuluan buku. Di pendahuluan ini ada mengapa mempelajari pembangunan pertanian. Jadi teman-teman semua, pembangunan pertanian ini nih sangat penting untuk dibahas karena kita sudah memasuki era milenium, era modernisasi yang sangat sekali membutuhkan perencanaan pembangunan pertanian agar semakin baik. Kemudian yang kedua ada memahami pertanian yang berkelanjutan. Apa sih pertanian yang berkelanjutan itu? Maksudnya, pertanian yang berkelanjutan itu adalah pembangunan pertanian yang direncanakan dalam jangka panjang untuk kepentingan di masa yang akan datang. Jadi pembangunan pertanian itu tidak hanya untuk di masa yang sekarang, tapi kita buat untuk di masa yang akan datang, yang akan dinikmati oleh anak cucu kita misalnya. Kemudian yang terakhir, turut memikirkan solusi yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara, itu tuh seharusnya ikut atau turut memikirkan bagaimana sih solusi dalam menghadapi masalah di pembangunan pertanian ini. Contohnya, kita dapat ikut serta dalam penyuluhan pertanian misalnya. Kita ikut serta dalam banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun di pertanian, misalnya di suatu desa. Kita ikut memajukannya gitu. Kita ikut memikirkan bagaimana sih solusinya. Apabila ada masalah, kita ikut menyelesaikan dengan cara kita memikirkan solusinya, bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ada pembangunan pertanian di masa lalu. Yang pertama itu ada pembangunan pertanian revolusi Neolitik. Jadi pembangunan pertanian itu sudah ada sejak ketika manusia itu bercocok tanam, tetapi hidupnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Ini dibuktikan dengan adanya lukisan-lukisan yang ditinggalkan oleh manusia purba di gua-gua. Tetapi pembangunan pertanian di masa itu tuh belum sangat terlihat. Kemudian di masa Neolitik ini ada asal-usul padi, yaitu di Cina pada saat itu. Di sana sudah ada budidaya padi, kemudian ada pengendalian banjir, sehingga bisa dikatakan di sana sudah ada pembangunan pertanian. Kemudian yang kedua ada pembangunan pertanian revolusi Arab. Di revolusi Arab ini terjadi dengan cara penyebaran Islam pada saat itu. Di masa itu juga pembangunan pertanian banyak dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada pembangunan pertanian revolusi Inggris. Nah, di revolusi Inggris ini sudah cukup kompleks, yaitu dengan mengaitkan dengan teknologi, sosialnya, keadaan sekitarnya. Jadi bisa dikatakan sudah modern sedikit lah. Kemudian kita akan menjelaskan ya
secara singkat dari teori Malthus, Green Revolution, GMO dan GMF, kultur jaringan, dan pertanian organik. Yang pertama itu ada teori Malthus. Nah, teori Malthus ini mengatakan intinya, jadi ia itu mengatakan ada potensi kenaikan populasi 200 tahun kemudian. Nah, dengan adanya peningkatan populasi tersebut, maka harus diseimbangkan dengan peningkatan produktivitas pangan. Maka dari itulah banyak peneliti yang terus meningkatkan pembangunan pertaniannya. Kemudian yang kedua itu ada Green Revolution. Yang dimaksud dengan Green Revolution atau revolusi hijau itu adalah suatu masa di mana produktivitas pertanian global itu meningkat sangat drastis, sehingga bisa dikatakan modern. Kemudian bisa di periode tersebut juga bahan-bahan kimia itu digunakan, seperti pupuk-pupuk tuh sudah banyak digunakan. Kemudian yang ketiga ada GMO dan GMF. Jadi GMO itu singkatan dari Genetically Modified Organism atau organisme hasil rekayasa genetika. Sedangkan GMF yaitu Genetically Modified Food, adalah makanan yang dibuat dari bahan pangan GMO. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu kumpulan teknik yang digunakan untuk memelihara atau menumbuhkan sel tumbuhan di bawah kondisi steril pada media kultur. Kemudian ada pertanian organik. Pertanian organik di sini tuh yang dimaksud pertanian organik merupakan sistem pertanian alternatif yang berasal dari abad 20-an sebagai reaksi terhadap praktik pertanian yang berubah dengan cepat. Kemudian kita akan ke pembahasan selanjutnya. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ada pembangunan pertanian di Indonesia. Yang pertama ada sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini pada saat itu pertanian Indonesia ini sangat gencar di mata dunia, terutama sektor pertaniannya. Tetapi pada saat itu tuh masih penjajahan Belanda, sehingga penjajah Belanda itu melakukan sistem tanam paksa ini, atau disebut juga kultur stelsel. Kemudian ada repelita. Repelita merupakan rencana pembangunan 5 tahun pada era Presiden Soeharto yang menanamkan fondasi pertanian pada saat itu. Kemudian ada masalah reputasi pembangunan pertanian di Indonesia. Kemudian ada juga masalah dalam pembangunan pertanian. Banyak sekali masalah di Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Salah satunya bisa dicontoh itu ada kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan itu biasanya terjadi di daerah terpencil atau di sebuah pedesaan. Sedangkan di pedesaan itu merupakan sektor pertaniannya seharusnya tuh ditingkatkan gitu. Tetapi mereka lebih memilih untuk menjual hasil pertaniannya ketimbang untuk mereka sendiri. Ya teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu tentang solusi masalah dalam pembangunan pertanian. Ini ada banyak banget ya teman-teman solusi yang bisa. Ini sebenarnya hanya sebagian sih, masih banyak lagi kalau bisa kita kembangkan lagi dengan ide-ide yang bagus yang lainnya mungkin, seperti contohnya kita mengatasi kelaparan, mengatasi kemiskinan, kemudian dari pemerintahnya memberikan bantuan
atau memudahkan masyarakat itu untuk menjual bahan pangannya itu ke pasar, kemudian mengatasi keterbatasan lahan. Selanjutnya itu ada mengatasi sumber daya air yang terbatas dengan cara memberikan bantuan air yang biasanya kan di daerah timur itu kekurangan air, itu bisa diberikan bantuan air atau enggak membuat cadangan, membuat sebuah bangunan yang untuk menampung air, misalnya dari air hujan ditampung seperti bendungan, waduk atau yang lainnya, sehingga nanti pada saat kekeringan itu masih ada cadangan air. Kemudian ada meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, itu dengan cara untuk saat ini kita harus mengikuti era modern ya, agar kita bisa menyeimbangkan produktivitas pertanian juga, seperti kita menggunakan alat-alat yang sudah modern. Apabila kita menggunakan alat-alat yang zaman dulu itu akan sangat memakan waktu, tetapi dengan perkembangan zaman, alat-alat modern untuk di bidang pertanian itu sangat banyak, jadi kita bisa gunakan itu untuk meningkatkan pembangunan pertanian. Kemudian ada lagi bantuan pemasaran dari pemerintah itu tadi. Kemudian ada memperbaiki kualitas dan mental para petani. Itu bisa dengan cara kita melakukan penyuluhan, memberikan pengetahuan kepada petani apa saja sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian di masa yang sudah modern yang seperti ini. Meningkatkan pengetahuan teknologi bagi petani ya tadi. Kemudian memperbaiki keadilan harga bagi petani. Ya, memperbaiki harga bagi petani itu kita jangan membeda-bedakan harga. Misal kita membeli kebutuhan pangan yang itu tuh dari pabrik, misalnya bukan pabrik, sebuah instansi yang memang di bidang pertanian yang sudah modern sekali dalam bidang pertaniannya, kemudian kita membedakannya dengan para petani yang ada di desa-desa. Itu sangat tidak adil. Sepertinya cukup sekian ya teman-teman pembahasan dari mind map saya secara singkat. Masih banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.